semua, perkenalkan nama saya Dian Agustin dengan NIM 2381070072 dari PGMI 5C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Smart Books dalam pembelajaran IPS. Nah, video kali ini dan pembuatan Smart Books kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester pembelajaran IPS di SD maupun MI dengan dosen pengampu Pak Dadan Setiawan. Tema atau judul yang saya ambil untuk pembuatan Smart Books kali ini mengenai perjuangan pahlawan nasional dan juga daerah yang saya tuangkan menjadi Smart Book seperti ini. Nah, di dalam Smart Books ini terdapat 4 bilik. Nah, masing-masing bilik itu mempunyai informasi yang berbeda-beda, termasuk juga ada refleksi siswa ataupun gamenya. Tujuan saya membuat Smart Book seperti ini khususnya dengan tema perjuangan pahlawan nasional dan juga daerah. Nah, dikhususkan untuk kelas 5 sekolah dasar ini untuk membantu siswa menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga penghargaan terhadap jasa para pahlawan kita untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Media Smart Book sendiri dirancang agar siswa tidak hanya mengenal nama tokoh pahlawan aja, tetapi juga memahami nilai perjuangan dan semangat cinta tanah air yang dapat mereka teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPS tentang perjuangan pahlawan nasional dan juga daerah. Dengan pendekatan eksploratif dan interaktif, Smart Books membantu siswa belajar melalui pengalaman langsung, sehingga konsep perjuangan fisik dan non-fisik lebih mudah dipahami. Di dalam playbooks ini juga dijelaskan apa aja perjuangan fisik dan juga apa aja perjuangan non-fisiknya. Kemudian yang kelima itu menyediakan media pembelajaran konkret yang sesuai dengan tahap berpikir siswa SD atau MI. Nah, siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget, sehingga mereka lebih mudah belajar menggunakan benda nyata yang dapat disentuh, dibuka, dan dieksplorasi secara langsung. Nah, Smart Books ini bisa dibuka, bisa disentuh juga, dan bisa dieksplorasi secara langsung oleh siswa itu sendiri. Nah, tujuan yang keempat itu untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Smart Books ini menggabungkan unsur permainan, kejutan, dan juga penemuan atau discovery learning, sehingga pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak monoton. Dan di dalam ini juga ada gamesnya ya teman-teman. Kemudian yang kelima itu mendorong keterlibatan aktif dan kerjasama antar siswa itu sendiri. Nah, media ini menuntut interaksi kelompok, diskusi, dan pembagian peran sehingga menumbuhkan keterampilan sosial dan kolaboratif dari siswanya itu sendiri. Nah, tujuan yang keenam ini untuk memfasilitasi pembelajaran bermakna dan kontekstual. Melalui isi book seperti ini atau box seperti ini, seperti kartu pahlawan, siswa dapat mengaitkan perjuangan para pahlawan dengan konteks daerah asalnya dan dalam kehidupan di masa kini. Kemudian tujuan yang ketujuh itu menjadi inovasi media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang kreatif dan juga ramah anak. Smart Books ini berfungsi sebagai alternatif media konvensional yang mudah dibuat, Smart Books ini murah, terbuat dari kardus namun yang dilapisi oleh tetapi kertas kado tetap dan juga edukatif dan dapat digunakan kertas berulang printout kali dengan tema yang atau berbeda-beda. HVS yang udah ada gambarnya ya. Nah, di sini itu printnya ukuran A3 teman-teman, dan satu kardus itu diperlukan satu lembar kertas kado ya. Kemudian ada double tip, terus penggaris, cutter, pensil, spidol, kemudian ada lem juga, dan ada lakban juga. Nah, fungsi dari media Smart Books itu sendiri
Yang pertama itu sebagai alat bantu visual dan konkret dalam pembelajaran IPS. Smartbox menghadirkan materi perjuangan pahlawan dalam bentuk nyata seperti gambar, kemudian biografi cetak, dan yang lainnya, sehingga membantu siswa memahami konsep abstrak seperti perjuangan, nasionalisme, dan pengorbanan secara lebih konkret. Kemudian sebagai media interaktif untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa. Dengan membuka bilik, mengambil kartu, bukan hanya mendengar penjelasan guru tapi juga menemukan sendiri informasi tentang pahlawan. Jadi siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga itu sebagai sarana pembelajaran kolaboratif. Smartbox digunakan dalam kelompok kecil sehingga mendorong kerjasama, diskusi, dan berbagai peran antar siswa. Keterampilan sosial penting dalam pembelajaran IPS. Kemudian sebagai media penguatan nilai karakter dan nasionalisme. Isi dari Smartbox yang bertemakan tentang perjuangan pahlawan nasional dan daerah itu dirancang tidak hanya berfokus pada pengetahuan faktual tentang siapa nama pahlawannya, di mana tanggal dan tempat lahirnya, tetapi juga pada nilai perjuangan seperti keberanian, pantang menyerah, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian sebagai alat asesmen dan refleksi pembelajaran. Beberapa bagian box misalnya atau bilik kuis seperti yang ada di gambar itu, ada spinner. Itu digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa dan mendorong mereka untuk menilai makna perjuangan bagi diri mereka sendiri. Kemudian sebagai inovasi pembelajaran kontekstual dan menyenangkan. Smartbox itu berfungsi memperkaya metode pembelajaran guru agar lebih kreatif, menghindari kebosanan, agar kelas tidak monoton, serta menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap sejarah bangsa. Cara kerja Smartbox ini yang awalnya itu kan dibentuk menjadi 4 bilik ya, dibentuk menjadi 4 kotak yang ada di dalamnya itu 4 bilik suatu informasi. Nah, masing-masing biliknya itu kan mempunyai informasi seperti yang di bilik pertama itu siapa saja tokoh pahlawan dari nasional dan juga dari daerah, itu dibagi menjadi 2. Kemudian yang kedua itu ada kantong informasi ya teman-teman. Nah, di kantong informasi ini berisikan mengenai biografi, kemudian bagaimana perjuangan dan kontribusinya, dan bagaimana kutipan atau kata-kata yang mengandung makna artian yang sangat mendalam bagi kita semua. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bentuk dan nilai perjuangan. Nah, bentuk dan nilai perjuangan itu ada yang fisik dan juga non fisik. Di situ dijelaskan apa aja yang berbentuk fisik dan non fisik, kemudian nilai perjuangannya apa. Nah, kemudian itu ada di bilik terakhir atau kolom terakhir tentang refleksi siswa. Di situ ada spinner. Nah, di dalam spinner itu ada pernyataan dan juga pertanyaan. Nah, masing-masing misalkan udah diputer alat panahnya itu. Nah, misalkan dapatnya itu pernyataan, maka kita akan mendapatkan pernyataan tapi masih berbentuk pertanyaan seperti benar atau tidaknya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang pertanyaan itu ya jelas di situ ada pertanyaan, contohnya Imam Bonjol itu lahir di mana, tanggal berapa, dan tahun berapa. Nah, Imam Bonjol itu berasal dari mana sih, itu juga termasuk pertanyaan. Nah, kemudian misalkan ada pernyataan salah atau tidak. Misalkan ini yang contoh dari pernyataan itu sendiri yaitu Sisingamangaraja lahir di kota Bali. Seperti itu. Itu antara pilihan benar dan juga salah. Nah, di situ juga ada inisial. Inisial itu ada huruf N dan juga D, di mana D itu merupakan
pahlawan daerah dan N itu merupakan pahlawan nasional. Nah, diharapkan setiap bilik itu siswa dapat menyerap materinya, dapat mudah memahami materinya, daripada kita menggunakan metode ceramah aja yang satu arah saja, karena itu juga membuat siswa lebih cepat merasa bosan. Jika dengan menggunakan smartbook seperti ini yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, diharapkan siswa lebih antusias dan dapat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang bertemakan tentang perjuangan pahlawan nasional dan juga daerah. Dan diusahakan juga seperti dari warna, kemudian isi dari materinya itu gampang dimengerti dan gampang diingat oleh siswa itu sendiri. Jadi saya usahakan untuk setiap biliknya itu mempunyai latar belakang yang berbeda atau gambar-gambar yang berbeda agar itu menjadi memori tersendiri bagi siswanya. Nah, yang kenapa game itu di akhir, karena saya harap game itu yang spinner itu dapat menguji pemahaman siswa tentang isi bilik sebelum-sebelumnya, yaitu tentang siapa saja pahlawannya, tentang kantong informasi, dan juga tentang nilai dan bentuk perjuangannya seperti fisik dan juga non fisiknya. Jadi kita bisa menguji jadi kita bisa mengetahui dengan menguji itu sampai mana sih pengetahuan siswa itu dari pemahaman dan dari yang sudah mereka explore melalui bilik tersebut. Langkah-langkah kegiatan dalam pembelajarannya itu kita mulai dari kegiatan pendahuluan terlebih dahulu, seperti guru memberi salam, berdoa, dan melakukan presensi. Nah, setelah itu guru menyuruh siswa untuk menyanyikan lagu wajib nasional, salah satu saja, yang untuk mengaitkan semangat nasionalisme dan juga mengaitkan untuk mengingat siswa kepada pahlawan. Guru menanyakan gambar pahlawan nasional dan juga daerah. Kemudian menanyakan nih, siapa aja pahlawan yang kalian kenal? Dari daerah mana mereka berasal ya? Nah, kemudian guru memperkenalkan media smartbox ke dalam smartbox pahlawan dan menjelaskan cara penggunaannya. Kemudian yang kegiatan, kita langsung ke kegiatan inti aja ya. Kalau eksplorasi. Nah, siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok itu membuka salah satu bilik dalam smartbox yang berisi bilik 1, bilik 2, bilik 3, dan bilik keempat. Itu terakhir sampai refleksi, dari kita pengenalan tokoh hingga refleksi. Nah, kemudian elaborasi. Siswa mendiskusikan hasil eksplorasi itu membandingkan perjuangan nasional dan daerah. Guru memfasilitasi diskusi dengan mengajukan pertanyaan mengapa perjuangan para pahlawan penting bagi kita saat ini. Nah, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil temuannya dengan menggunakan media pendukung dari box seperti gambar, kartu, dan yang lainnya. Kemudian kita ke confirmation atau konfirmasi. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan konsep melalui penjelasan singkat serta tayangan video sejarah jika itu memungkinkan. Kita langsung kegiatan penutup. Siswa menyimpulkan makna perjuangan para pahlawan dan nilai yang dapat kita teladani. Guru mengajak siswa membuat pohon nilai kepahlawanan atau rantai kepahlawanan semacam seperti itu ya di papan tulis. Jadi setiap siswa itu menempelkan satu nilai yang mereka pelajari dari materi hari ini. Guru memberikan apresiasi pada kelompok yang aktif dan juga pada individu suatu murid yang aktif agar mereka lebih termotivasi untuk belajar lagi. Dan misalkan ada yang masih pasif atau apa, kita usahakan untuk, dan misalkan dari medianya kurang menarik bagi mereka, kita usahakan lagi membuat inovasi yang lebih baru yang bisa membuat mereka tertarik seperti itu.
Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai landasan teori pembelajaran IPS yang mendukung adanya pembuatan smart books ini. Yang pertama itu dari teori konstruktivisme oleh Piaget dan juga Vygotsky. Nah, pada teori ini, pembelajaran terjadi ketika siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Melalui smart books ini, memungkinkan siswa untuk bereksplorasi, menemukan konsep, dan berdiskusi sehingga membangun makna belajar yang lebih dalam. Nah, teori yang kedua itu tentang teori pembelajaran Brunner atau discovery learning. Siswa belajar lebih bermakna ketika menemukan konsep melalui proses eksplorasi dan manipulasi objek konkret. Pada setiap bilik dari smart books ini berfungsi sebagai sarana penemuan bertahap dari visual, teks, dan juga hingga refleksi pada nilai dari siswanya itu sendiri. Nah, dari setiap bilik smart books ini mempunyai informasi yang berbeda-beda. Pada bilik yang terakhir itu ada refleksi untuk siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang teori perkembangan kognitif oleh Piaget atau tahap operasional konkret. Siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah berada pada tahap berpikir konkret, sehingga media nyata seperti smart books ini sangat membantu memahami konsep abstrak seperti perjuangan dan juga nilai. Refleksi atau manfaat media smart books ini bagi pemahaman siswa itu diharapkan siswa itu mampu meningkatkan keaktifan dan kemandirian dalam belajar. Siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga berinteraksi langsung dengan isi smart books ini melalui aktivitas eksplorasi dan juga permainan edukatifnya. Kemudian yang kedua itu diharapkan dapat mengembangkan pemahaman konseptual, terutama mengenai perjuangan pahlawan nasional dan juga daerah. Pengalaman multisensori, melihat, menyentuh, membaca, dan juga mendengar, itu termasuk pengalaman multisensori ya teman-teman, membantu menghubungkan konsep perjuangan dengan kehidupan nyata kita. Kemudian menemukan nilai karakter dan juga nasionalisme. Aktivitas refleksi di akhir pembelajaran memperkuat nilai-nilai seperti gotong royong, semangat, rasa bangga terhadap bangsa. Nah, yang keempat itu meningkatkan kolaborasi sosial. Melalui kerja kelompok, siswa belajar berdiskusi, menghargai pendapat teman, dan membangun tanggung jawab bersama. Yang kelima itu mendorong kreativitas guru dan juga siswa. Smart books ini bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan menjadi berbagai tema lain di mata pembelajaran IPS.